Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Masa remaja atau masa muda adalah masa yang penuh energi, idealisme, semangat, dan imajinasi. Jika pemuda Indonesia diberi ruang dan kesempatan, hasilnya seringkali dahsyat, sangat cepat, dan luar biasa. Inilah pemuda belia pahlawan Indonesia dan hasil perjuangan mereka. Yang pertama, Daan Mogot. Jalan Raya Daan Mogot yang panjang dan padat membentang di Jakarta Barat dan Tangerang berasal dari nama seorang pemuda belia, Elias Daniel Mogot. Daan Mogot lahir 28 Desember 1928 di kota Manado. Pada masa Perang Kemerdekaan, nama Mayor Daan Mogot sangat populer di Jakarta dan Tangerang. Mungkin dia mayor termuda dalam sejarah. Pemuda ganteng ini masih berusia 16 tahun saat menjadi mayor. Daan Mogot diberi pangkat mayor dan memimpin Tentara Keamanan Rakyat di Jakarta Barat. Karena merintis karir sejak usia 14 tahun sewaktu mendaftar pasukan PETA Angkatan Pertama. Daan Mogot menjadi salah satu prajurit terbaik hingga akhirnya diangkat menjadi pelatih PETA di Bali. Cerdas dan visioner, Daan Mogot terlihat di usia 16 tahun. Dia dan kawan-kawannya mendirikan sekolah calon perwira Akademi Militer Tangerang. Daan Mogot diangkat menjadi direktur pertama Akademi Militer Tangerang saat berusia 17 tahun. Tanggal 25 Januari 1946, Daan Mogot bersama 70 pasukannya berangkat menuju Lengkong, Tangerang untuk melucuti pasukan Jepang. Kala itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Daan Mogot dan rekan-rekannya berpikir lebih baik senjata Jepang jatuh ke tangan tentara Indonesia daripada jatuh ke tangan pasukan Belanda yang akan segera kembali di bawah sekutu. Mayor Daan Mogot menemui Kapten AB, komandan tentara Jepang di Tangerang, sementara pasukan Akmil Daan Mogot berjaga di luar. Perundingan berlangsung damai. Kapten AB meminta izin menghubungi atasannya di Jakarta sebelum menyerahkan senjata. Tanpa sepengetahuan Daan Mogot, pasukan Taruna di luar ternyata sudah mulai melucuti tentara Jepang. Beberapa tentara Jepang juga secara sukarela menyerahkan senjatanya. Tiba-tiba entah dari mana terdengar bunyi tembakan. Situasi langsung kacau. Tentara Jepang segera berlari mengambil kembali senjatanya. Penjaga di pos senapan mesin pun langsung memberondong para taruna. Pertempuran tak seimbang pun berlangsung. Mayor Daan Mogot berlari keluar dan berusaha menghentikan tembak-menembak. Usahanya tak berhasil. Dia tewas setelah diberondong tentara Jepang. Daan Mogot gugur pada usia 17 tahun bersama 33 taruna dan 3 perwira Akmil Tangerang. Yang kedua, Margonda. Jalan Margonda Raya adalah jalan utama di kota Depok, Jawa Barat, yang setiap hari padat dan macet. Margonda adalah nama pejuang muda era Perang Kemerdekaan. Wendri Wanhar, penulis buku Gedoran Depok, Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955, menyebut Margonda alias Maragana lahir di Baros, Cimahi tahun 1918. Pernah belajar sebagai analis kimia dari Balai Penyelidikan Kimia Bogor.
Margonda juga pernah mengikuti pelatihan penerbang cadangan di Luchtvaartafdeling atau Departemen Penerbangan Belanda. Namun tidak berlangsung lama karena 5 Maret 1942 Belanda menyerah kalah dan kekuasaan beralih ke Jepang. Otomatis Margonda lantas bekerja untuk Jepang. Saat Jepang takluk dengan bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945, Margonda ikut aktif dengan gerakan kepemudaan yang membentuk laskar-laskar. Bersama tokoh pemuda lokal di wilayah Bogor dan Depok, ia mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI. Peristiwa Gedoran Depok 11 Oktober 1945 meletus dan mengangkat nama Margonda. Depok diserbu para pejuang kemerdekaan. Para pejuang menilai orang Depok tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu pada bulan November 1945, para pejuang yang tercerai-berai menjalin koordinasi dan menyusun kekuatan. Mereka berencana merebut kembali Depok dari tangan Nika dan menyusun sebuah serangan dengan sandi serangan kilat. Pasukan Nika kelabakan, tapi Depok gagal direbut pejuang. Kedua pihak mengalami korban yang banyak dan nama Margonda kembali muncul. Margonda gugur 16 November 1945 saat usia 27 tahun di Kalibata, daerah bersungai di kawasan Pancoran Mas Depok. Sungai yang bermuara di Kali Ciliwung itu menjadi saksi gugurnya Margonda saat dadanya tertembus peluru Belanda dan tangannya menggenggam granat yang belum sempat dilemparkan. Yang ketiga, Slamet Riyadi. Sosok Ignatius Slamet Riyadi tak bisa dipisahkan dari Perang Kemerdekaan. Lahir di Surakarta 26 Juli 1927, dia merupakan pemimpin yang berpengaruh sekaligus cerdik dalam menyusun berbagai siasat untuk menjebak musuh. Dia juga dikenal sangat dekat dengan seluruh anak buahnya. Perannya dimulai dari pengepungan markas Kompetai di Solo, Jawa Tengah, lalu menghentikan laju tentara Belanda saat agresi 1 di Salatiga, hingga perang gerilya saat agresi Belanda kedua berlangsung. Sepak terjangnya tersebut membuat petinggi militer Belanda mengaguminya. Kenekatannya menerobos desingan peluru musuh membuat rakyat dan rekan-rekannya kagum. Namanya pun harum hingga membuat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan memberinya pangkat mayor di usia 19 tahun. Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI, dia dipercaya untuk memimpin pasukan menghadapi para pemberontak. Semula, Slamet Riyadi sukses dikirim untuk meredakan pemberontakan yang digerakkan Westerling dengan Angkatan Perang Ratu Adil dan meredakan aksi DITII. Saat memimpin pasukan dalam menumpas gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang menyatakan berpisah dari Indonesia, Slamet Riyadi gugur terkena tembakan sniper RMS yang bersembunyi di balik benteng Victoria 4 November 1950. Saat itu dia berusia 23 tahun. Atas jasa-jasanya, pemerintah memberikan gelar pahlawan terhadap Slamet Riyadi. Pangkatnya pun dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Anumerta. Yang keempat, Sudirman. Sudirman lahir di Karisidenan, Banyumas, tepatnya di Purbalingga, 24 Januari 1916. Beliau sempat berkarir sebagai guru, pimpinan organisasi kepemudaan dan koperasi di Gumilir dan Kroya saat berusia 20-25 tahun. Memasuki usia 26 tahun, Sudirman memutuskan mengikuti pelatihan peta angkatan kedua di Bogor. Setelah lulus, Sudirman menjadi komandan batalion Kroya atau Daidanco.
saat berusia 26 tahun. Atas perintah Jepang, Sudirman menghentikan pemberontakan Peta Gumilir pimpinan Kusairi, sahabat satu sekolahnya. Meski pemberontakan berhasil diredam dengan tertangkapnya Kusairi CS di Adipala, Sudirman dicurigai Jepang akan memberontak. Kemudian dia ditarik ke Bogor dengan alasan peningkatan pelatihan perang. Namun desas-desus dia akan dibunuh Jepang terendus. Sudirman memimpin pelarian dan pemberontakan kepada Jepang dari Bogor. Kemudian kemenangan pasukan Sudirman di Perang Palagan Ambarawa menjadikan Sudirman menjadi salah satu kandidat Panglima. Dalam sebuah pemilihan, Sudirman mendapatkan 22 suara dukungan dari Komandan Divisi Sumatera. Saat itu usianya masih 29 tahun. Berkat dukungan itu, Sudirman diangkat menjadi jenderal. Jatuhnya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik ke tangan Belanda karena agresi militer Belanda kedua membuat Sudirman memutuskan untuk melaksanakan perang gerilya. Meski kondisinya yang sakit-sakitan akibat komplikasi paru membuatnya terpaksa digotong untuk naik dan turun gunung. Namun, dia tetap berhasil menyusun kekuatan untuk merebut kembali Yogyakarta. Berkat jasa dan peran Jenderal Sudirman, Indonesia mendapatkan perhatian dan pengakuan di tingkat internasional. Belanda pun terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Sayang, Sudirman tidak bisa merasakan kemerdekaan penuh yang diraihnya dengan banyak pengorbanan. Beliau wafat di tahun 1950 akibat komplikasi paru-paru di usia 34 tahun. Berkat jasanya, dia dianugerahi gelar pahlawan dan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal besar dengan 5 bintang di pundaknya.